Hai sobat investor semua, hari ini kan udah minggu kedua nih, saatnya gue untuk update soal saham gue yang ada di Ajaib. Nah, minggu lalu gue kan udah coba nih kasih tahu ke teman-teman semua bahwa sebenarnya gue akan update di depan hari soal saham gue di Ajaib. Cuman yang gue belum kasih tahu adalah tujuan gue buat apa nih. Nah, tujuan gue ini adalah untuk mempersiapkan dana pensiun gue, ya. Buat teman-teman yang pengen tahu update di minggu kedua ini seperti apa, temukan jawabannya setelah yang satu ini. Nah, jadi gini teman-teman, kalau masalah update ya, gue recap dulu ya. Waktu minggu lalu, gue itu top up di Sido Muncul sebesar 2 lot ya, di saham Sido Muncul. Dan di situ gue tanpa berpikir panjang ya udah gue beli aja. Nah, setelah beberapa hari kemudian ya, itu saham lagi naik nih, termasuk saham Sido Muncul ya, dan gue mendapatkan hasil yang lumayan tuh, kadang bisa dapat 0,6%, kadang gue dapat 1% lebih, bahkan gue sampai di 2% loh. Nah, cuman waktu beberapa hari lalu ya sekitar kemarin itu tuh bener-bener lagi turun gitu ya, lagi turun banget. Jadi Sido Muncul pas gue lihat loh, kok dia turun 1,8% ya. Kalau 1,8% memang kalau di saham itu kayak ya udah penurunan segitu gitu. Tapi kalau saham Sido Muncul ini yang gue lihat kan dia memang cukup stabil ya. Sekalipun dia turun bisa sampai 1 komaan atau bahkan 2 ataupun 3, itu tuh udah cukup lumayan drastis tuh gitu kan. Nah, di situ malah justru gue nggak takut gitu. Wah, ini gue belum sampai seminggu nih, baru 5 hari, gue pikir udahlah, gue top up aja gitu kan. Ya udah gue top up guys gitu. Di situ gue tambah lagi 2 lot gitu. Nah, padahal kan pada saat itu lagi turun 1, sekian persen ya. Pada saat itu gue langsung top up. Walaupun turun kayak gitu ya, rata-rata dalam sehari, tapi gue masih untung gitu loh. Kayak misalkan gue udah untung tadinya tuh 2%-an lebih ya. 2% lebih, terus tiba-tiba satu hari itu turun 1,8%. Ya udah, berarti kan gue masih dapat untung kan? Ya udah, gue top up. Setelah itu ya udah, gue sekarang udah jadi 4 lot nih yang gue punya sekarang. Gitu. Dan di sini yang bisa dipelajari adalah kalau misalkan lagi turun ya justru kita juga jangan takut gitu. Karena memang kalau misalkan saham sendiri itu tuh bisa jadi kayak gitu, tiba-tiba turun ya kan? Kalau udah turun ya mau diapain gitu, ya lu jangan takut dan panic selling gitu. Tujuan lo kan buat jangka panjang nih, ya which is gue sih sebenarnya ya tujuannya buat jangka panjang. Jadi gue lebih tenang aja dan fokus aja, karena gue udah coba analisa kan, bahwa ini memang sahamnya sejauh ini memang bagus. Tapi tetap gue juga nggak membutakan mata gue. Nanti di 4 bulan kemudian gue akan coba analisa lagi, apakah memang saham ini layak untuk gue pertahankan dalam jangka panjang gitu. Cuman untuk saat ini ya udah, gue udah selesai nilai kan, fokusnya adalah rutin aja gitu. Dan udah setelah itu ya udah gitu. Cuman mungkin tips buat investasi saham aja deh gue kasih ya untuk saat ini. Nah, kalau misalkan kalian yang baru mau mulai investasi saham atau misalkan kalian yang baru nih di investasi saham, tips gue adalah satu ya, pergunakanlah uang dingin. Uang dingin itu adalah uang yang tidak kalian campurkan dengan kebutuhan maupun dengan keinginan. Jadi uang ini memang spesial untuk investasi kalian di bidang saham ini dan di saham A misalkan. Ini kalau gue pribadi untuk saat ini adalah di saham Sido Muncul. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut pendapat gue, ya, investasilah secara rutin. Ya. Karena secara rutin itu satu, untuk saat ini
itu dia cukup oke. Kenapa? Karena memang kurva itu dia tidak langsung naik drastis. Dimana kalau kurva kita masih sideways atau kurvanya itu lagi nyamping, banyakan fluktuatif kayak begini, itu akan lebih bagus ketika kita pakai strategi dollar cost averaging. Dollar cost averaging adalah strategi di mana naik turun itu kita tetap invest. Jadi pada saat, oh nih minggu ini lagi naik nih, kita invest. Lagi turun kita invest. Lagi turun lagi kita invest gitu. Cuman kan kalau misalkan emang marketnya lagi kurang begitu bagus, otomatis kebanyakan turun dong. Nah kalau kebanyakan turun justru malah gue nggak takut. Malah itu kesempatan gitu loh. Artinya gue bakal dapat harga rata-rata turun gitu loh. Dan harga rata-rata turun artinya lebih murah gitu. Kayak gitu sih, itu jadi strateginya yang kedua ya. Yang ketiga, kalian coba analisa saham kalian gitu. Cuman kalau analisa saham sebenarnya harusnya udah di step kedua tuh. Jadi kalian harus analisa apakah saham ini memang layak kita invest dalam jangka panjang. Jadi kalian harus pikirin juga nih, kira-kira bagaimana ya saham ini. Apakah memang punya future dalam 10 tahun, 20 tahun itu punya nggak gitu. Ya, dan beberapa tahun punya nggak gitu. Kalau memang punya ya udah, kalian tinggal fokus ke situ. Dan tentunya dengan beberapa penilaian rasio dan juga laporan tahunan juga. Kayak gitu sih. Setelah kalian udah oke, baru. Yang keempat adalah jangan emosi kalau dalam berinvestasi. Emosi itu artinya jangan kalau lagi rugi kalian panic selling, ya. Kalaupun lagi untung gede-gedean kalian pengennya top up. Karena itu bisa jadi jebakan guys. Ketika dia lagi naik banget, itu bisa jadi dia momen di saat wah, gue nih lagi bakal naik lagi nih. Padahal kan nggak kayak gitu. Bisa jadi dia langsung drop setelah itu. Nah, kalau misalkan kalian tuh emang tenang ya, investor yang mau naik, mau turun, ya udah santai aja. Nanti kalian bisa dapat hasilnya tuh jauh lebih bagus gitu. Sedangkan kalau misalkan kalian panik ya, wah nih kok bisa segini sih? Ya udah gitu loh. Kalian langsung jual, boro-boro kalian capai target, tapi kalian udah gagal gitu dalam perjalanan. Jadi tetap kontrol emosi kalian. Kalau misalkan di investor member gua yang smart investor ya, itu gua ada video khusus bagaimana cara memaintain emosi kita juga. Jadi kalau misalkan lo lagi panik atau apa, itu tuh ada solusi dari gue gitu loh ya. Itu untuk investor member aja. Kalau kalian mau join, kalian bisa lihat di link di deskripsi aja gitu. Kalian join. Memang sih nggak gratis, tapi terserah kalian. Kalau mau join silahkan, kalau nggak juga apa-apa. Well, itu sih sebenarnya tips investasi dari gue gitu. Dan tetap aja gitu loh, per kuartal atau per 4 bulan dicek ya. Apakah saham ini tetap bagus, ada pemberitaan apa, kalian cek di Google gitu loh. Kalau memang tetap bagus masih oke, ya udah gitu. Cuman untuk saat ini menurut pendapat gue, saham yang gue pilih ini itu adalah oke. Ya, nah itu. Nah, di terakhir-terakhir gue akan coba untuk disclaimer dulu ya guys, bahwa sebenarnya ini keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Di sini gue hanya memberikan masukan-masukan aja ya. Masukan berupa apa yang gue tahu, kenapa bisa naik, kenapa bisa turun. Mudah-mudahan di sini tuh bisa jadi pembelajaran kenapa satu portofolio saham bisa naik dan bisa turun. Jadi otomatis kalau kita tahu, kita nggak jadi panic selling gitu. Jadi tujuan gue bukan supaya kalian mengikuti portofolio gue, tapi supaya kalian bisa belajar gitu. Kenapa bisa naik, kenapa bisa turun gitu. Itu disclaimer ya, keputusan investasi ada di masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Pasti mengandung resiko artinya kalau misalkan kita bisa tumbuh 2%, 3%, berarti kita bisa juga floating loss atau rugi sementara itu di kisaran yang sama gitu. Jadi nggak mungkin saham itu dia naik banget tapi tanpa penurunannya juga yang lumayan ya gitu. Jadi kalian harus bisa prepare sebagai seorang investor ya. Tapi selama kalian menjadi seorang smart investor, nggak jadi masalah. Ya mau naik turun, ya udah. Anggaplah kalian seperti punya usaha nih. Kalian punya usaha, kalian kan gali keuntungan dari usaha tersebut bisa 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ya seperti itu gitu. Nah kalau misalkan di bawah dari setahun 2 tahun kan pasti fluktuatif banget. Itu sama seperti saham. Karena kan saham ini kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu naik turun, itu kan tergantung dari perusahaannya. Semakin kita lama, harusnya semakin potensi keuntungannya tinggi, ya kan? Kalau kalian naruh duit ya di satu perusahaan, ternyata itu dalam jangka waktu panjang, harusnya kan duit itu udah bisa diputerin dong, ya kan?
untuk berkembang bisnisnya. Kalau emang bagus ya udah kalian bisa mendapatkan hasil. Seperti itu sih analoginya teman-teman. Oke, kalau misalkan buat kalian yang masih pemula ya dan pengen nih mulai berinvestasi sekarang, kalian bisa pakai kode referral gue yang di Ajaib ya. Linknya ada di deskripsi juga. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan saham gratis. Lumayan banget kan ketika kalian awal mulai dapat saham gratis. Itu aja sih. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.